Halo semuanya, hari ini saya akan membahas mengenai likuidasi persekutuan. Nama saya Linda. Jadi, apa yang dimaksud dengan likuidasi persekutuan? Likuidasi persekutuan itu merupakan situasi di mana perjanjian persekutuan diakhiri dan operasi bisnis dihentikan. Atau sederhananya bahwa likuidasi persekutuan itu ketika suatu usaha atau persekutuan akan dibubarkan, maka akan mengkonversi semua aset persekutuan itu menjadi kas. Kemudian membayar kewajibannya baru bagi ke sekutu. Nah, proses likuidasi persekutuan itu melibatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengkonversi atau pencairan aset non-kas ke kas, kemudian mengakui keuntungan dan kerugian sesuai dengan pembagian laba rugi masing-masing sekutu, baru menyelesaikan semua kewajiban ke kreditor, ke sekutu, kemudian mendistribusikan kas kepada sekutu sesuai dengan saldo akhir akun modalnya. Jadi mengkonversi aset persekutuan menjadi kas itu namanya realisasi. Kemudian pembayaran atas klaim itu disebut likuidasi. Maksudnya gimana? Maksudnya itu adalah ketika aset persekutuan terjual, maka yang pertama itu adalah membayar kewajibannya dulu, menyelesaikan semua kewajibannya dulu kepada kreditor, kepada sekutu. Nah, baru jika terdapat sisa, maka pembayaran kembali sisa modalnya itu kepada para anggota. Tujuan utama dari likuidasi itu sebenarnya adalah untuk melakukan pengurusan atau pemberesan atas harta perusahaan yang dibubarkan tersebut. Contohnya, Ali dan Baba membagi laba ruginya masing-masing 60% dan 40%. Mereka setuju untuk melikuidasi persekutuan tanggal 2 Januari dan aset itu akan dijual pada tanggal 5 Januari tahun 2022. Di mana piutang yang tertagih itu $22.000 dan persediaan yang terjual itu $25.000. Aset tetap yang dijual itu ada $30.000. Adapun laporan posisi keuangan pada akhir periode itu ada tahun 2021 itu ada sebagai berikut. Nah, ini adalah laporan posisi keuangan Ali dan Baba per 31 Desember tahun 2021. Di mana diminta hitunglah total distribusi kas kepada kreditor dan sekutu serta jurnal-jurnal yang diperlukan. Kemudian susunlah laporan posisi keuangan setelah transaksi penjualan aset. Nah, proses likuidasi tadi harus membayar utang dulu, baru awalnya cairin kas, habis itu bayar utang dulu, baru bagi modal. Nah, jadi utang usaha $65.000 ini harus diproses dulu, kemudian pinjaman usaha yang $35.000 ini harus diproses yang kedua, kemudian setelah itu baru menghitung sisa modal Ali dan Baba. Tadi diketahui bahwa piutang usaha yang tertagih itu ada $22.000, kemudian persediaan itu yang terjual itu ada $25.000, dan aset tetap yang dijual itu ada $30.000. Namun coba berdasarkan laporan posisi keuangan, piutangnya itu ada $55.000, yang tertagih hanya $22.000, jadi kan masih ada selisih $33.000. Nah, selisih ini harus ditanggung oleh Ali dan juga Baba berdasarkan kepemilikan modalnya, di mana Ali menanggung $19.800, kemudian Baba menanggung $13.200. Persediaannya itu yang terjual hanya 25, sedangkan yang ada 55. Jadi ada selisih 30. Nah, jadi yang harus ditanggung Ali itu $18.000 dan yang harus ditanggung Baba itu adalah $12.000. Kemudian aset tetap yang terjual itu hanya $30.000. Jadi ada selisih $35.000. Maka Ali menanggung $21.000 dan
Baba menanggung $14.000. Jadi sekarang total modal Ali dan Baba itu sisa berapa? Ali hanya tersisa $1.200 dan Baba $10.800. Dari mana? Awalnya kan $60.000 ini, kemudian dia harus menanggung selisih dari piutang usahanya itu $19.800, persediaannya itu $18.000, kemudian aset tetapnya itu $21.000. Nah, untuk Baba dia awalnya kan $50.000. Kemudian dia harus menanggung $13.200 untuk piutang, $12.000 untuk persediaan, $14.000 untuk aset tetap. Jadi Baba tersisa $10.800 aja modalnya, dan Ali itu hanya $1.200. Jadi kas yang didistribusikan itu adalah $112.000. Dari mana? Ya, kas ada 35 nih yang liquid. Kemudian setelah tagih 22.000 ini, kemudian dari penjualan persediaan, penjualan aset, totalnya adalah $112.000. Jadi untuk menjawab pertanyaan pertama, distribusi kas kepada kreditor dan sekutu. Ke kreditor untuk utang usaha $65.000, kepada sekutu itu $35.000, dan kepada pembagian sisa modal Ali dan Baba itu masing-masing Ali $1.200 dan Baba modalnya itu ada $10.800. Jadi total distribusi kasnya itu adalah $112.000. Jadi untuk jurnal-jurnal untuk mencatat likuidasi itu untuk mencatat piutang usaha dan alokasi rugi yang 33.000 tadi, yang laporan posisi keuangan 55.000, dan yang liquid itu hanya atau yang dapat tertagih itu hanya 22.000. Jadi kan masih ada sisa $33.000 tadi. Jadi yang diterima cuma 22.000. Nah, modal berkurang di kredit. Modal berkurang di debit. Jadi 19.800 itu maksudnya itu adalah mengurangi modalnya Ali, dan Babanya itu 13.200. Jadi istilahnya dalam persekutuan laba dan rugi itu ditanggung bersama gitu. Jadi berdasarkan persentase kepemilikan juga. Nah, jadi kalau misalnya ada selisih kurang tagih piutangnya 33.000 ini, Ali dan Baba itu juga harus menanggung ruginya. Dan kerugian ini akan mengurangi modal Ali dan modal Baba. Jadi piutang usaha yang persekutuan itu sebenarnya ada $55.000. Kemudian untuk mencatat penjualan persediaannya itu ada 55.000, tapi yang terjual itu hanya 25.000. Jadi kan masih ada selisih $30.000 ini, $30.000. Maka ada selisih ini yang harus ditanggung Ali dan Baba itu adalah masing-masing adalah 18% untuk Ali, $18.000 untuk Ali, dan Baba itu ada $12.000. Nah, yang diterima itu hanya 25.000. Jadi kas $25.000, modal Ali $18.000, modal Baba $12.000, dan persediaan Ali dan Baba itu adalah $55.000. Jadi kan persediaan terjual itu pasti persediaannya di kredit. Nah, selanjutnya penjualan aset terjual, berarti asetnya di kredit. Nah, jualnya hanya $35.000. Berarti kan asetnya itu awalnya kan $65.000 tuh, baru terjual $30.000, berarti kan masih ada rugi $35.000. Nah, $35.000 ini harus ditanggung masing-masing sekutu juga. Ali menanggung $21.000 dan Baba menanggung $14.000. Yang diterima $30.000. Jadi kas $30.000, modal Ali itu ada berkurang $21.000, Baba $14.000. Kemudian untuk total aset tetap yang terjual itu adalah $65.000. Kemudian setelah penjualan aset
maka laporan posisi keuangan itu akan berubah menjadi kas $112.000 dan utang usaha $65.000, pinjaman dari ahli $35.000, modal ahli hanya tersisa $1.200, baba $10.800. Jadi totalnya itu adalah $112.000. Jadi, sekian dari saya mengenai likuidasi persekutuan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.